Championships as referee Koji Takasaki brings this game to an end. Perlu dikasih disclaimer bahwa kita sebagai fans Timnas Indonesia sangat mengapresiasi dan berterima kasih pada Timnas Indonesia U23 yang telah berjuang habis-habisan baik saat Asian Championship dan kualifikasi Piala Asia kemarin. Kemarin saat Timnas Indonesia U23 gagal meraih juara di AFF U23 setelah kalah dari Vietnam, kita semua tidak terlalu kecewa. Walaupun sebenarnya jujur aja, kita semua pengennya juara. Tapi kita masih bisa memaklumi karena target kita Asia, bukan ASEAN. Tapi baru saja kita melihat bahwa Timnas Indonesia U23 gagal lolos ke Piala Asia U23 2026 di Arab Saudi setelah kalah dari Korea. Dan jujur, menurut The Entertainment TV rasanya tim kepelatihan coach Gerard van den Berg tidak belajar dari pengalaman di AFF U23 kemarin. Dan sepertinya seperti tidak ada pembenahan pada kelemahan Timnas Indonesia U23 saat di AFF U23 lalu. Contoh paling terlihatnya dari pola permainan dan masalah finishing. Dan sekarang pertanyaan besarnya adalah bagaimana nasib coach Gerard van den Berg di Timnas Indonesia U23. Menurut The Entertainment TV, penyebabnya dikarenakan masalah strategi yang tidak cocok. Jujur sampai sekarang yang gue bingungin adalah maksain nerapin strategi bermain ball possession. Karena udah jelas, untuk sekarang tidak cocok bagi para pemain Timnas Indonesia. Yang senior yang dimana pemainnya pemain abroad yang mayoritas bermain di Eropa saja kesusahan. Terbukti saat lawan Australia, kita diajar 5-1 tanpa ampun. Tapi sekarang malah diterapin di skuad muda Timnas Indonesia U23 yang sedang berlaga di ajang penting, yaitu kualifikasi Piala Asia U23. Di sini gue bukan nggak setuju atau benci dengan strategi bermain ball possession, tapi gue melihat strategi ini untuk sekarang nggak cocok sama sekali buat Timnas Indonesia. Gue setuju kalau strategi ini diterapin di level grassroots atau pembinaan usia muda yang masih sangat muda. Tapi kalau diterapin di pemain umur 20-an ya jelas kesusahan karena mereka belum terbiasa. Akan lebih baik jika menerapkan filosofi bermain ball possession dengan memotong generasi dimulai dari kelompok umur yang paling muda. Bermain ball possession itu tidak mudah, dibutuhkan teknik dasar fundamental yang tinggi dan bagus, seperti dribbling, passing, control, shooting, dan lain-lain. Kita hanya bisa puas dengan hasil seri. Dari statistik sangat terlihat keren, kita benar-benar dominan. Ball possession memang sangat tinggi, yaitu 83%. Jumlah shots on target juga cukup banyak, yaitu 5 kali. Tapi semua itu tidak ada artinya jika tidak bisa mencetak gol atau menang kan? Lagian lagi-lagi gue bingung, kerennya main ball possession tapi seri atau kalah itu apa sih? Kalau lo bilang main ball possession tapi menang, apalagi kayak Spanyol, itu baru keren. Kalau gue ya mending main pragmatis tapi menang lah. Lagi-lagi kalau lo tanya gue masih inget final Piala Dunia 2022? Ya masih. Tapi yang gue inget cuman yang menang dan juara Piala Dunia 2022, yaitu Argentina. Gue kagak ingat ball position Argentina itu berapa. Lawan Makau menang 5-0, ya jelas. Kalau sampai kagak bisa menang lebih dari 2 gol aja sih kelewatan. Bukannya maksud meremehkan atau menghina ya. Kalian bisa lihat sendirilah kualitas Makau. Dan lawan Korea Selatan kita kalah 1-0. Gue sebenarnya jujur udah nggak terlalu kaget sih kalau kita kalah dari Korea dan gak lolos Piala Asia U23 2026 di Arab Saudi semenjak seri lawan Laos. Intinya penyebab gagalnya Timnas Indonesia U23 menurut The Entertainment TV adalah Timnas Indonesia U23 terlalu memaksakan strategi permainan yang tidak cocok, yaitu ball possession. Ya memang kalau kita pakai strategi lain, misal counter attack, tidak langsung pasti menjamin membawa kita lolos Piala Asia U23 2026 di Arab Saudi. Tapi logikanya kalau lo main mendominasi ball possession tinggi tapi lo nggak punya pemain tengah yang bisa bongkar dan pemain depan yang tajam, ya buat apa? Dan gue bingung, rasanya nggak usah lah beralasan musuhnya parkir bus. Gue tahu membongkar permainan parkir bus itu tidak mudah. Justru yang menjadi pertanyaan adalah kalau lo tahu musuh lo parkir bus, kenapa lo mendominasi permainan setinggi itu? Yang artinya lo pasti akan membuat pemain Laos mundur rapat di belakang atau parkir bus. Kenapa lo nggak ngasih mereka kontrol permainan? Dengan demikian ruang dari pertahanan Laos pasti akan lebih terbuka kan? Kayak Indonesia versus Australia deh di babak ronde 3 kemarin, dimana Australia sengaja memberikan bola atau kontrol permainan ke kita biar kita yang tampil mendominasi dan Australia yang bermain counter attack. Hasilnya apa? Mereka yang lolos Piala Dunia 2026 sekarang menang lawan Selandia Baru. Kita masih berjuang di babak ronde 4, tapi ini cuma teori sih. Mungkin tidak semudah itu pastinya untuk diterapkan di lapangan. Intinya gue cuma mau bilang pelatih yang bagus adalah pelatih yang memahami kualitas pemainnya. Ya jelas, yang harusnya bertanggung jawab adalah Coach Gerard van den Berg, karena dia adalah kepala pelatih Timnas Indonesia U23 sekarang. Dari segi target, bisa dibilang Coach Gerard van den Berg gagal total di 2 ajang, yaitu AFF dan kualifikasi Piala Asia U23. Tapi dari segi permainan, jujur aja, ada hal positif yang bisa diambil, yaitu berubahnya permainan Timnas Indonesia menjadi dominan atau ball possession tinggi. Tapi yang disayangkan, untuk dapat lolos dan juara, itu tidak hanya dibutuhkan memiliki permainan dominan atau ball possession yang tinggi saja, tapi juga kemenangan. Dan untuk
Untuk menang membutuhkan mencetak gol. Sorry to say, kalau suatu tim tidak mampu menciptakan satu shots on target, ya gimana mau mencetak gol? Dan mengenai dibanding-bandingkannya Coach Gerard van den Berg dengan pelatih sebelumnya yaitu Coach Sintayong, ya ini adalah hal yang sangat wajar jika terjadi. Kayak di timnas Vietnam, pelatih yang udah jelas mengangkat timnas Vietnam dan dalam tren positif yaitu Park Hang-seo digantikan dengan pelatih asal Perancis yaitu Philippe Troussier. Dan ketika Philippe gagal meraih kemenangan, keluarlah seruan nama Park Hang-seo di stadion Vietnam. Kalau menurut The Entertainment TV, masalah nasib dari Coach Gerard van den Berg sepertinya kita mesti harus memberikan kesempatan lagi. Kita harus fair dan berpikir secara objektif. Karena Coach Gerard bisa dibilang baru saja melatih timnas Indonesia, jadi masih memerlukan waktu untuk membentuk pola permainan yang diinginkannya. Karena setiap gagalnya timnas di event tertentu, solusinya tidak selalu harus pelatih yang out atau mengganti pelatih. Tapi kalau nggak berubah-berubah dan nggak belajar dari dua event yang bisa dibilang gagal total ini, ya gue nggak tahu lagi mau ngomong apa. Ya intinya Coach Gerard van den Berg harus belajar dan berubah serta berbenah dari gagalnya dua ajang yang ditanganinya yaitu AFF dan kualifikasi Piala Asia 2026. Coach Gerard harus belajar lebih dalam mengenai karakter pemain yang ada di timnas Indonesia. Juga harus bisa memanfaatkan pemain-pemain yang ada, bukan idealis dengan sistemnya yang terbiasa diterapkan di Eropa. Karena sekali lagi Coach Gerard sekarang sedang melatih Indonesia yang dimana ini di Asia bukan di Eropa. Dan terakhir menurut gua ya bermain ball position seperti di ajang AFF dan kualifikasi Piala Asia U23 kemarin itu nggak keren, malah terlihat boring. Yang terpenting adalah hasil. Tapi di sini juga bukan berarti gua nggak mau timnas Indonesia bermain ball possession. Cuman menurut gua yang nggak pas adalah waktunya, seperti di kualifikasi Piala Asia U23 2026 barusan. Dan untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti di bulan depan, semoga aja kita bisa lolos langsung atau paling tidak berada di peringkat kedua grup, sehingga timnas Indonesia bisa berjuang di babak playoff nantinya. Tapi jika gagal lolos alias timnas Indonesia berada di peringkat ketiga, itulah masalah sesungguhnya.